wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Abna'i at-talabah wa banati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia, yang sampai saat ini kita diberikan kemudahan untuk sama-sama talabul ilmi dan juga melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita lebih baik di sisi Allah, ilmu yang menjadikan kita lebih bertakwa, dan juga ilmu yang mampu membimbing kehidupan kita sampai ajal menjemput kita semuanya. Maka abna'i talabah, jangan lupa untuk senantiasa berdoa dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abna'i, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, santriwan maupun santriwati, pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema yang mungkin tema ini sering disampaikan, akan tetapi ini sebagai pengingat untuk kita semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Muharram, yang mana sekarang kita berada pada tanggal 9 Muharram. Mengapa kita harus gaungkan ini terlebih dahulu dan terus senantiasa kita ingatkan kepada diri kita pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin? Dikarenakan masih banyak sekali pemahaman-pemahaman yang miring terhadap bulan Muharram. Dan ini adalah sesuatu yang tidak layak, tidak pantas bagi seorang untuk menisbatkan kepada sebuah bulan dengan kata-kata, dengan ucapan sesuatu yang tidak baik. Seperti ada yang mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan sial, bulan malapetaka, bulan di mana banyak sekali ujian, musibah, sehingga dari pola pikir seperti itu banyak di antara kaum muslimin mereka enggan untuk melakukan berbagai macam acara hajatan. Mereka menunda acara-acara tersebut di bulan-bulan yang lain. Dan ini adalah efek dari pemahaman yang keliru. Ini merupakan dampak dari pemahaman yang keliru terhadap dinullah, terhadap agama Allah. Apakah Islam memahami bahwa bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan musibah,
bulan yang penuh dengan malapetaka ataupun tidak. Maka ini yang harus kita pahami, kita sama-sama pelajari, sehingga pola pikir yang keliru bisa kita luruskan. Karena tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada suatu waktu yang tercela, tidak ada. Semuanya baik, tergantung seorang hamba bagaimana ia menggunakan waktu tersebut. Seandainya seorang hamba menggunakan hari-harinya dengan ibadah, maka sejatinya itu adalah hari-hari yang terindah, hari-hari yang baik. Adapun apabila seorang hamba menggunakan waktunya adalah dengan kemaksiatan dan dosa, maka itu adalah hari yang terburuk yang dilakukan seorang hamba pada hari tersebut dikarenakan melakukan kemaksiatan. Hukum asalnya adalah bulan yang ada, hari yang ada, yang Allah sediakan kepada kita, semuanya adalah baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tasubbud dahr, janganlah kalian mencela, janganlah anda wahai umat Islam mencela, memberikan julukan-julukan yang tidak baik terhadap masa, terhadap waktu. Dalam Islam dilarang. Karena sejatinya ketika seseorang itu mengatakan bahwa bulan ini, hari ini adalah hari sial, secara tidak langsung dia telah menodai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah alasan kenapa kita harus terus mempelajari, mengetahui tentang keutamaan bulan Muharram. Bagaimana pandangan Islam terhadap bulan Muharram? Ternyata kalau kita mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan juga aqwalus sahabah, aqwalul ulama tentang bulan Muharram, ternyata bulan Muharram ini tidak seperti apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Bulan ini ternyata bulan yang agung. Bulan ini adalah bulan yang mulia. Bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apa saja keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram? Yang pertama, bulan Muharram termasuk dari bulan-bulan suci, di mana di dalamnya setiap amalan kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan suci tersebut akan dilipat gandakan. Jadi yang pertama, keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram adalah bulan ini adalah bulan panennya pahala bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sangat jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, yang mana itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah memilih dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan yang haram, bulan yang suci. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama, ketetapan di dalam agama yang sempurna.
fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah Anda menzalimi diri Anda dengan kemaksiatan-kemaksiatan, karena bulan ini adalah bulan suci. Dilarang peperangan pada bulan suci ini. Dilarang seseorang juga untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan tersebut secara tidak langsung menodai kesucian bulan-bulan haram tersebut. Nabi SAW menjelaskan dengan jelas apa saja 4 bulan tersebut yang disebut dengan bulan suci, yang harus kita mengagungkan dan tidak boleh menodai bulan tersebut. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Bakrah, baginda Nabi SAW bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Sesungguhnya dalam 1 tahun niku ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, kata baginda Nabi, terdapat bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang suci. Salasatun mutawaliyat, yang mana 3 bulan dari 4 bulan ini, 3-nya itu mutawaliyat, saling beriringan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nabi secara tegas, secara lugas menyampaikan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang suci, yang harus kita muliakan. Kemudian kata Nabi, di antara bulan yang suci lagi adalah Rajab. Maka abnai talaba rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan yang suci, bulan yang harus kita muliakan, dan Allah adalah zat yang maha berhak untuk memilih mana bulan yang spesial, mana bulan yang tidak spesial. Allah maha berhak. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua dari bulan Muharram adalah Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dan untuk memperbanyak puasa. Bahkan di dalamnya terdapat pahala yang besar bagi mereka-mereka yang melaksanakan puasa. Terutama adalah mereka-mereka yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan puasa Asyura. Asyura dari kata asyaratun. Maka puasa Asyura adalah puasa yang sangat-sangat spesial. 1 hari puasa yang dilakukan oleh seorang hamba mampu menjadi sebab pengampunan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini adalah keutamaan yang besar, keistimewaan yang besar. Terutama kita adalah seorang pendosa. Terutama kita adalah seorang yang penuh dengan kekhilafan. Kita sangat mudah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni dosa-dosa kita dengan disyariatkannya apa? Puasa Asyura. Dan juga puasa-puasa sunnah yang lain yang dilakukan pada bulan Muharram dinobatkan sebagai puasa terbaik. Puasa terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah puasa sunnah, puasa mutlak yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Muharram. Mana dalil
Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, baginda Nabi mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Kemudian wa afdhalus salah, dan sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salat qiyamul lail, salat tahajud. Ini dalil bahwa puasa pada bulan ini adalah puasa yang sangat-sangat utama. Adapun dalil tentang keutamaan yang lebih spesifik adalah tentang puasa Asyura. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu baginda Nabi pernah ditanya oleh seseorang. Datanglah seorang datang kepada Nabi dan mengatakan an shaumi yaumi Arafah. Seorang ini berkata tentang puasa Arafah, ingin mengetahui bagaimana ganjaran puasa Arafah. Maka baginda menjawab, yukaffiru sanal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu mampu menghapus 2 tahun dari dosa-dosa yang dilakukan. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Kemudian laki-laki ini juga bertanya, wasu'ila an shaumi yaumi Asyura. Kemudian juga dia bertanya tentang puasa Asyura. Apa ganjaran, apa pahala? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanah al-madiyah. Yukaffiru sanah al-madiyah. Seorang yang berpuasa pada puasa Asyura pada 10 bulan Muharram itu mampu menjadi sebab pengampunan 1 tahun dari yang telah lalu. 1 tahun dari dosa-dosa yang telah lalu. Sangat jelas sekali baginda Nabi SAW memberitahukan kepada kita tentang keistimewaan bulan Muharram, dikarenakan di dalamnya terdapat ibadah yang spesial yang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah, yaitu bagi mereka-mereka yang berpuasa. Adapun puasa Asyura ketika Nabi SAW melakukan puasa tersebut, dikarenakan baginda Nabi SAW melihat orang-orang ahli Madinah, mereka berpuasa pada puasa Asyura. Kemudian Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa. Kemudian ketika itulah ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia pun mengatakan, wahai baginda Nabi, sesungguhnya itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasara mereka juga berpuasa. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Abbas, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Qalu, para sahabat berkata mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai baginda,
bukankah ini adalah hari di mana diagungkannya oleh orang-orang Yahudi dan Nasara? Maksudnya adalah para sahabat ingin bertanya kepada Nabi, bukankah kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahud, orang-orang Nasara? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Nabi SAW jelas sekali dalam hadis ini memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi orang-orang apa? Orang-orang ahlul kitab. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, mengapa engkau berpuasa pada tanggal 10 puasa Asyura? Bukankah itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasara melakukan puasa yang sama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Seandainya kita bertemu dengan tahun yang akan datang, maka kami akan berpuasa selain puasa tanggal 10, akan berpuasa juga pada tanggal 9. Ini juga adalah asal usul disyariatkannya puasa napa? Tasu'a. Tasu'a dari kata apa? Tis'atun. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun berikutnya ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu meninggalkan dunia yang fana ini. Akan tetapi syariat puasa Tasu'a ini menjadi syariat kita. Karena Nabi sangat menginginkan, Nabi sangat berharap untuk bisa berpuasa Tasu'a, mukhalafatan lil Yahudi wan Nasara, sebagai bentuk penyelisihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini puasa apa? Tasu'a dan Asyura. Kemudian para ulama menjelaskan dari hadis-hadis ini, menjelaskan seseorang di dalam melaksanakan puasa Asyura bisa dengan 4 cara. Yang pertama adalah puasa tanggal 10 dan 9. Yang kedua adalah puasa tanggal 10 dan 11. Kalau memang dia tidak bisa melaksanakan puasa Tasu'a, atau dia berpuasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 sebagai keumuman hadis tentang fadilah berpuasa pada bulan Muharram. Dan yang terakhir adalah raketang. Bahasa Jawanya apa? Raketang apa? Rantang. Raketang puasa tanggal nopo? Tanggal 10 minimal. Puasa tanggal 10. Kemarin ada yang WA ke anak. Mas Ustadz, nyuwun ngapunten, kula izin tanglet. Apa bahasa Jawanya kalau nanya? Tanglet apa tanglet? Kenapa? Tanglet. Mas Ustadz izin bertanya. Seandainya kula puasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Apakah kula mendapatkan ampunan 3 tahun? Nah, tadi Nabi mengatakan apa? Tentang puasa Asyura, yaitu
akan mengampuni yukaffiru sana dia mampu menghapus dosa satu tahun. Kalau 3 hari kita berpuasa berarti mendapatkan berapa tahun? 3 tahun. Maka jawabannya seperti itu, betul? Betul Batan? Santri baru, iya. Ji? Kurang tepat. Kemudian bagaimana, apakah dia mendapatkan 3 tahun? Tidak, dia hanya mendapatkan ampunan hanya 1 tahun. Bisa dipahami tidak? Hanya mendapatkan 1 tahun. Adapun puasa Tasu'a yang dilakukan oleh kita itu hanya sebagai ibadah sunnah yang dicintai, dan juga sebagai apa? Sebagai mukhalafatan lil Yahudi dan Nasara, dan sebagai pembeda, menyelisihi, sebagai penyelisihan kita dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Begitu juga dengan puasa tanggal 11. Wallahu a'lam bishawab. Ini keutamaan yang keberapa? Kedua. Coba Mas Ozora. Keutamaan yang pertama, bulan Muharram apa? Termasuk bulan-bulan suci. Berikutnya Azka. Bulan suci ada berapa dan apa saja? Ada 4. Apa saja? Taib. Fadil. Bagaimana cara berpuasa Asyura? Ada berapa cara? Taib, na'am. Taib, abni talabah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga, bulan Muharram yang ketiga, keutamaan yang ketiga, dia adalah dinobatkan sebagai bulannya Allah. Bulannya Allah. Nabi SAW tadi dalam hadis yang tadi, kalau kita memperhatikan, Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Mari kita lihat, Nabi SAW menggandengkan bulan ini dengan lafzul jalalah Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan untuk bulan-bulan yang lain dengan penggandengan nama Allah. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan bulan Muharram. Karena setiap yang digandengkan dengan Allah, maka itu adalah sesuatu yang mulia. Seperti nama yang paling dicintai oleh Allah siapa? Abdullah. Nama yang paling dicintai Abdullah, Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Aziz, Amatullah, Amatul Aziz, Amatul. Kalau di Indonesia jarang, amah. Bukan amah. Kalau amah, ammatun artinya bibi. Kalau pakai hamzah, amatun artinya hamba sahaya perempuan. Taib. Dari sini, dari teks hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menggandengkan bulan ini dengan nama Allah, maka ini menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan kebajikan.
ikan. Ini yang keberapa? Keutamaan yang keberapa? 3. Keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat nopo? Keutamaan yang keempat untuk bulan Muharram. Ini adalah bulan awal dari tahun Hijriyah. Bulan awal tahun Hijriyah. Kenapa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an beliau menetapkan bulan pertama kali dalam hitungan Hijriyah adalah bulan Muharram? Kemarin Syekh Ayyub menjelaskan, ada yang tahu kenapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika kunjungan Syekh Ayyub ke sini bila Arabiyah dengan bahasa Arab, beliau menyebutkan kenapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an beliau meletakkan bulan Muharram sebagai awal bulan. Ada yang tahu? Dapat hadiah. Apa? Kurang tepat, ada yang lebih spesifik lagi. Banyaknya peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam. Oke, enggak apa-apa, itu satu. Ada lagi sebabnya kenapa? Bulan dicintai oleh Allah kurang tepat. Hijrahnya Nabi kurang, ya boleh, siap. Ada lagi yang lain? Berarti yang dapat 1, 2. Lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi. Ada yang tahu? Ada 1 yang belum dijawab. Berarti yang dapat hadiah Mas Alfian, Afan. Alfian apa Afan? Alfian sama Mas Nur Fadilah. Ada 1 lagi sebab kenapa bulan Muharram dinobatkan sebagai awal bulan Zulhijjah, bulan Hijriyah, dikarenakan itu adalah bulan di mana membuka lembaran yang baru. Dikarenakan banyaknya umat Islam pada bulan Zulhijjah melaksanakan ibadah haji. Ketika umat Islam melaksanakan ibadah haji, maka apa kata Nabi SAW? Kayaumi waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan dia benar-benar memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat haji, dan juga dia tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ketika ibadah haji, kayaumi waladathu ummuh, seperti dia baru lahir dari perut ibunya dalam keadaan tidak memiliki dosa nopo. Maka awal bulan dari bulan Hijriyah dinobatkan pada bulan Muharram dikarenakan ingin menginspirasi kepada kita semuanya agar kita mengawali tahun tersebut dengan catatan yang baru. Dengan catatan yang baru setelah diampuni dosa-dosa. Taib. Ini adalah keutamaan yang keberapa? Keutamaan yang keempat. Keutamaan yang berikutnya untuk bulan Muharram. Ternyata bulan Muharram adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Firaun adalah raja yang bengis, adalah raja yang zalim, adalah raja yang senantiasa menganiaya kaumnya. Anak-anak kecil dibunuh, para wanita-wanita ditawan, dan berbagai macam kekejian yang lain. Maka diutuslah Nabi Musa alaihi salam kepada seorang yang sangat bengis tersebut. Bahkan Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha.
wahai Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun karena dia adalah seorang yang bengis. Bahkan kata para ulama, ru'usut tawaghit. Ru'usut tawaghit siapa? Fir'aun. Dedengkotnya taghut adalah Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam dengan sabar memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada Fir'aun, tapi tetap dia jumawa, tetap sombong, tetap angkuh. Kemudian di suatu saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, maka Allah pun memberikan ilham, memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan apanya? Tongkatnya ke laut, sehingga laut tersebut terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya bisa melewati laut tersebut. Kemudian ketika itu Fir'aun dan bala tentaranya pun berusaha untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai pada tepi pantai dan Fir'aun bersama kroco-kroconya berada di tengah, tiba-tiba nopo? Ditenggelamkan oleh Allah. Maka ini adalah hari yang spesial. Ini adalah hari yang luar biasa. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang asal usul puasa Asyura sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi SAW lamma qadimal Madinah, ketika mendatangi kota Madinah, wajadahum yasumuna yauman. Nabi SAW melihat penduduk ahli Madinah, mereka berpuasa satu hari, yakni Asyura, yakni puasa Asyura. Faqalu, dan mereka ahlul Madinah mengatakan, hadza yaumun azim, ini merupakan hari yang sangat agung, hari yang sangat spesial. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Hari ini adalah hari yang memiliki sejarah, yaitu di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa, maka Nabi Musa untuk mengingat hari tersebut ia berpuasa syukran lillah, sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, ana aula bi Musa minhum, aku lebih utama, aku lebih pantas untuk berpuasa daripada Nabi Musa. Fasamahu, dan baginda Nabi pun berpuasa, wa amara bisiyamihi, dan mereka memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa juga. Bahkan abni talabah, kewajiban puasa yang pertama kali sebelum bulan Ramadan, puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, sebelum turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum turunnya ayat-ayat tentang puasa yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan, ternyata puasa yang pertama kali disyariatkan di dalam sejarah Islam adalah puasa nopo? Asyura. Puasa apa? Asyura.
Bahkan kata para sahabat dan sahabiyah, di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu an, beliau menyatakan, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura. Sesungguhnya orang-orang Quraisy niku pada zaman dahulu, orang-orang Quraisy dan orang-orang Jaziratul Arab, mereka sudah terbiasa untuk berpuasa napa? Asyura. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa kepada para sahabat sampai datanglah faradha an siyamir Ramadan, sampai datang nas dari Al-Qur'an tentang kewajiban puasa Ramadan. Ketika datang nas tentang puasa Ramadan, maka Nabi mengatakan, man syaa falyasumhu wa man syaa aftar. Barang siapa yang mau berpuasa silahkan, barang siapa juga yang tidak mau berpuasa juga silahkan. Ini menunjukkan riwayat dari Ibunda Aisyah bahwa puasa yang pertama kali yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Begitu juga yang terakhir adalah baginda Nabi SAW mewajibkan, bahkan anak-anak kecil diwajibkan puasa Asyura pada zaman dahulu sebelum apa? Sebelum puasa Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rabi'ah binti Muawwidh, yaitu seorang sahabiyah. Ia berkata, arsalan Nabi SAW, Nabi SAW mengutus beberapa orang ghadata yaumi Asyura, pagi hari pada hari Asyura, ilal qura'il ansar, ke beberapa tempat di Ansar. Man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumih. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, hendaklah kalian menyelesaikan puasanya. Wa man asbaha shaiman falyasumhu. Dan barang siapa yang sudah puasa, puasalah, lanjutkan. Tadi yang pagi harinya sudah makan, terlanjur makan, puasa sekarang. Ini Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi ke desa. Fakunna nasumuhu ba'd. Kemudian kita pun berpuasa. Wa nasumu sibyanana. Bahkan anak-anak kecil kami pun berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bah minal ahn. Dan kami pun membuat sebuah mainan dari kain wol untuk anak-anak kita. Untuk apa? Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainahu dzalika hatta yakuna 'indal iftar. Supaya anak-anak kami tersibukkan dengan permainan tersebut sampai datangnya buka puasa. Jadi asal usulnya puasa Asyura adalah puasa yang pertama kali diwajibkan. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Kapan-kapan kita akan menjelaskan peristiwa-peristiwa besarnya insya Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.